Sambil minum, sambil nyemil ya, silakan. Nggak usah sungkan. Gimana, At? Nunggu sebentar. Gimana, At? Nunggu ini, At? Nunggu dari Pak Imam dulu yang memulai membuka. 54. Gimana? Langsung? Ya, mulai aja. Atau masih ada yang ditunggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, Ya pun, yang saya hormati kepada Bu Vivit selaku Ketua Jurusan Sosiologi, yang saya hormati kepada Pak Damar selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, yang saya hormati pembicara kita pada pagi hari ini, yakni Pak Fuad Abdul Ghani, yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu dosen semuanya, serta tak lupa kepada teman-teman semuanya, jurusan sosiologi ataupun di luar dari jurusan sosiologi, semoga kita dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat mengikuti agenda pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Semoga kita senantiasa bisa mensyukuri segala nikmatnya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan kita, membawa kita dari gelap gulita menjadi terang benderang. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen sosiologi yang saya hormati, izinkan saya memandu pada agenda pagi hari ini terkait dengan pelatihan karya tulis ilmiah. Pelatihan karya tulis ilmiah ini diselenggarakan untuk menunjang mahasiswa ataupun jurusan sosiologi sendiri agar aktif kemudian hari untuk menulis berbagai jurnal, memudahkan penulisan skripsi, dan lain sebagainya. Dalam pagi hari ini juga nanti akan disampaikan oleh pembicara kita, yakni Pak Fuad Abdul Ghani, yang sudah banyak penelitiannya. Meningkat acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa terselenggara dengan lancar. amin. Untuk agenda yang selanjutnya yaitu agenda terkait dengan sambutan pada pagi hari ini akan dipandu oleh Pak Damar selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi. Kepada Pak Damar, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Apa suara saya clear? Suara saya clear? Halo? Clear, clear. Ya, oke. Terima kasih, Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun yang saya hormati Ketua Pelaksana Ibu Dr. Asnani MSI, yang saya hormati juga Bapak Fuad Abdul Ghani, Esos MSI, selaku narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Dewi Ayu Idayati, Kaleb, yang alhamdulillah menyempatkan hadir pada pagi hari ini.
kemudian juga Mas moderator, tim yang ada di ruang smart room, serta adik-adikku sekalian, teman-teman sekalian peserta penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa yang hadir pada hari ini, pagi ini. Alhamdulillah, mengucap syukur, malah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pagi hari ini untuk melaksanakan pelatihan penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa khususnya jurusan sosiologi ya. Selawat serta salam juga tidak lupa kita sanjung-ajungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita tunggu syafaatnya atau pertolongannya di yaumil akhir nanti. Pertama-tama yang paling utama ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada ketua pelaksana, pada tim yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini sehingga nantinya insya Allah kurang lebih selama 1,5 jam atau 2 jam ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga terima kasih atas kehadiran peserta ya di tengah aktivitas lainnya seperti kuliah dan lain sebagainya juga masih bisa hadir pada kegiatan pagi ini yang tentunya insya Allah nanti akan banyak atau akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan kita pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian peserta pelatihan ya, kegiatan hari ini terselenggara dasarnya yaitu dosen-dosen melihat atau ada mahasiswa memberikan informasi ya, bahwasannya di tahun 2021 ya, 2021 bahwasannya banyak mahasiswa akhir itu yang terkendala dalam menyusun skripsi, terkendala dalam menulis, menyusun kerangka proposal penelitian, menyusun kerangka teori, bingung mau nulis itu dari mana prosesnya gitu kan. Bagaimana menciptakan novelty, bahkan yang paling sederhana membuat daftar pustaka aja bingung, masih salah-salah, banyak formatnya, mana sih yang bisa kita pakai? Itu sederhana. Nah, atas dasar hal tersebut ya, jadi atas dasar kebingungan tersebut, kita membimbing juga banyak dosen-dosen kok menulis proposal itu seperti ini sih ya, bentuknya seperti ini, nggak jelas arahnya. Kemudian tujuannya itu apa dan lain sebagainya itu masih kurang dalam. Ya. Maka dari itu di tahun anggaran 2022 ini kita berupaya untuk membuat pelatihan karya tulis ilmiah untuk mahasiswa. Ya, prioritas memang mahasiswa tingkat akhir, misalkan 2018, 2019 ini baru sudah mulai banyak yang mengajukan proposal. 2018 sudah banyak yang lulus sebenarnya, tapi sebagian lagi belum. Ya. Mungkin itu salah satunya karena kebingungan tersebut. Gimana sih menyusun proposal dan lain sebagainya. Kemudian juga ini penting untuk mahasiswa-mahasiswa, misalkan kalau saat ini semester 2, semester 4 ya yang sudah mau join. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang selesai dengan cepat, karya tulisnya bagus, ilmiahnya ya, bukan hanya skripsi, karya tulis lainnya juga mungkin ada yang lomba-lomba itu. Pak Imam itu dulu sering ikut lomba-lomba itu dan juara tingkat nasional. Karena itu dibangun ya, dibangun dari awal, dari tingkat-tingkat awal itu udah dipersiapkan sudah dipersiapkan sehingga di akhir jadi cepat lulusnya. Tentunya sebenarnya sudah banyak ini materi-materi serupa ini disampaikan ya, pada saat kuliah-kuliah, mungkin kuliah metode, kuliah bahasa Indonesia.
kuliah teori, kalau membangun teori klasik, modern dan lain sebagainya. Tapi kita flashback lagi ya, kita buka lagi gimana sih memanfaatkan teori, bagaimana sih membuat karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan hari ini jurusan harapan kita bersama itu bisa membuka membuka cakrawala mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Ya, sekali lagi selamat mengikuti pelatihan untuk peserta pelatihan ya. Dan kami berdoa semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk kami dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Ya, dengan mengucap lapas bismillah, kegiatan hari ini saya buka. Selanjutnya saya serahkan moderator. Sebelumnya saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Damar selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi. Semoga apa yang diharapkan oleh beliau nantinya bisa terrealisasi dengan mengikuti agenda pelatihan karya tulis yang mahasiswa ini. Amin. Bapak, Ibu dosen, teman-teman semuanya yang saya banggakan. Untuk acara yang selanjutnya kita langsung pada materi pelatihan karya tulis ilmiah yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Fuad Abdul Ghani. Sebelum beliau menyampaikan, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri, CV beliau secara singkatnya, karena kalau dibacakan semuanya nanti memakan waktu yang cukup lama. Jadi banyak sekali karya tulis yang beliau telah hasilkan mulai dari buku, jurnal, dan lain sebagainya. Nama beliau sendiri adalah Fuad Abdul Ghani, SOS MA. Beliau saat ini menjadi dosen di jurusan sosiologi. Tentunya untuk teman-teman semuanya mungkin sudah paham dan sudah mengenal dengan beliau. Untuk riwayat pendidikannya, S1-nya adalah di Universitas Pajajaran dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Jurusannya, beliau adalah jurusan antropologi untuk S1-nya dan S2-nya juga antropologi. Beberapa karya beliau untuk 5 tahun terakhir ada banyak, mulai dari penelitian, terus jurnal, pengalaman pengabdian kepada masyarakat, bahkan buku juga beliau sudah menulis beberapa buku yang ini ada sekitar 8 buku, 9 buku maksud saya. Jadi nanti teman-teman yang mengikuti webinar ini tentu akan tercerahkan dengan materi yang beliau sampaikan. Bahkan ini beliau juga memperoleh haki dalam 5 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2021 beliau itu menulis tentang rekayasa sosial mendesak pembentukan badan pangan daerah alternatif di tengah kebijakan pangan yang negara sentris. Nah, langsung saja kita akan menyimak materi dari Pak Fuad Abdul Ghani. Semoga teman-teman semuanya bisa mempersiapkan catatan yang dikira penting sehingga nantinya apa yang luaran dari webinar ini bisa bermanfaat. Langsung kepada beliau Pak Fuad Abdul Ghani, SOS MA, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Imam Mahmud, rekan saya. Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas. Jelas ya? Oke, sip. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekitar 1,5 atau 2 jam ke depan kita akan diskusi ya, dan kemudian saya juga akan menyampaikan beberapa materi terkait penulisan karya ilmiah. Tapi sebagaimana yang tadi dilontarkan Pak Damar, problem awalnya adalah terkait dengan kesulitan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah, khususnya skripsi gitu. Nah, jadi saya harap sih porsi waktu kita dalam 1,5 sampai 2 jam ke depan
itu bisa diisi mungkin separohnya dengan konsultasi saya ya. Jadi rekan-rekan bisa mengeluarkan unek-unek berbagai macam pertanyaan atau kebingungan yang sedang dihadapi ketika mau memulai nulis skripsi atau ketika di dalam perjalanan atau mungkin mencari ide dan lain-lain. Itu kita santai aja di sini, jadi lebih banyak sharing pengalaman, karena dengan sharing pengalaman itu kita tahu pengalaman, oh ternyata si Anu problemnya seperti ini, ternyata saya problemnya seperti ini. Itu bisa jadi masukan berharga buat satu sama lain. Jadi saya harap separohnya kita diskusi aja. Nah, separohnya lagi mungkin ada beberapa wawasan lah yang cukup dasar yang berkaitan dengan problem penulisan juga yang akan saya sampaikan gitu. Nah, barangkali kita akan bagi sesinya di awal mungkin saya akan menyampaikan dulu materi, nanti separuh yang terakhir kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan kalau misalnya ada teman-teman juga yang mau langsung punya pertanyaan, itu simpan aja dulu di kolom chat gitu, bisa dimulai dari sekarang atau nanti ketika presentasi dimulai ya, nanti bisa kita diskusikan. Nah, baiklah. Nah, sebelum itu saya mau ajak teman-teman untuk menuangkan sejumput gitu ya kebingungannya dalam menulis skripsi. Silakan cek di kolom chat ya, ada ini link Google Jamboard. Jadi silakan buka link Google Jamboard itu. Terus teman-teman silakan pakai fitur yang apa? Oh, coba saya share screen aja ya biar gampang. Nah. Oke, bisa kelihatan ya. Kalian bisa, ini temanya kesulitan dalam menulis skripsi. Nah, coba tulis di sticky notes itu apa aja sih kesulitan yang kalian hadapi. Saya pengen tahu, mungkin dalam 3 menit ke depan, silakan teman-teman tulis kesulitan yang dihadapi apa aja. Nah, ini ada fitur sticky notes di sini ya, yang oke, kalau bisa lihat nih, ada lambang lambang kayak notes gitu, kotak gitu di tengah-tengah di bawah panah kursor itu. Nah, kalian bisa pakai itu. Sticky notes misalnya nulis sulit apa. Nah, nanti tempel satu di sini. Gitu ya. Silakan. Ini nggak akan ketahuan namanya kok, jadi santai aja, bebas. Oke, silakan. Apa yang paling sulit ketika kalian berhadapan dengan skripsi gitu? Biar saya tahu peta masalahnya itu seperti apa sih gitu sebenarnya. Bisa dibuka kan ya Jamboardnya? Bisa dibuka nggak, Dek? Bisa diakses? Oh, belum lagi yang di chat kolom. Oke, oke. Oh, itu udah ada tuh. Ide permasalahan sosial 1. Sip. Nah, yang lain silakan ditunggu. Linknya ada di kolom chat ya. Nah, dikirim ulang tuh. Oke. Struktur atau urutan penulisannya kurang jelas karena tiap sumber memberikan informasi yang berbeda-beda. Oke, makasih. Oke, saya taruh dulu. Silakan yang lain. Lumayan ini udah ada 16 orang ya yang bisa masuk ke Jamboard. Yang lainnya silakan dong. Masuk juga. Oh, ada 21 dari 65 orang. Ayo. Makin banyak makin bisa tergambar peta masalahnya ya. Karena sulit kalau ngobrol sama kalian satu-satu per orang. Ringkas aja, apa sih? Kenapa sih nulis skripsi itu sulit?
Kalau dulu mungkin ada yang ngalamin juga ya, zaman saya nulis skripsi itu ada juga problemnya ini. Udah terlanjur enak mencari uang, Pak. Wah, gitu. Karena sebelum masuk ngambil skripsi udah proyekan terus, jadi terlena kan oleh proyekan. Itu juga problem itu. Jangan disangka ya macam-macam ya, tapi kalau yang terkait penulisan apa? Oke. Bingung memulai saat menulis latar belakang. Oke, dan juga masih bingung dalam aturan baku. Oke, saya coba wrap up dulu ya, saya coba parafrase teks dan plagiasi. Nah, ini masalah umum nih. Oke. Oke, struktur penulisan. Struktur penulisan atur. Dan menulis parafrase ya. Bingung menentukan permasalahan. Oke. Oke. Barangkali kalau ada rekan-rekan yang masih agak jauh dari penulisan skripsi, mungkin tetap juga bisa berkontribusi ya untuk ya kira-kira kalian membayangkan saat skripsi itu nanti akan seperti apa, atau masalah apa yang sudah lebih dulu kira-kira menghantui gitu, atau jangankan skripsi lah, penulisan tugas saja ya, tugas yang disebut karya tulis ilmiah itu. Sulit memahami teori utama. Wah, terima kasih. Oke, bisa kita bilang masalah dalam membaca ya, teknik penulisan. Oke. Bingung menentukan permasalahan penelitian dari kasus nyata yang diketahui. Oke, menentukan masalah. Ini juga umum nih, saya sering temui. Oke, silakan yang lain. Oke, saya sudahi dulu ya. Silakan kalau masih ada yang mau nulis, nggak apa-apa. Udah terlanjur nulis cantumkan aja di Jamboard ini. Tapi saya akan coba berangkat dari apa yang sudah beberapa kawan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kawan di sini udah sharing tentang permasalahannya. Nah, jadi mungkin dari 7 ini kita bisa kita bisa formulasikan. Yang pertama itu ada permasalahan dalam kaitannya untuk menemukan ide menulis ya. Jadi paling dasar tuh kan mau nulis apa gitu. Sip, ini ada yang baru lagi. Oke, ini kuantitatif. Oke, ini permasalahan metodologi ya. Nah, jadi yang pertama itu soal ide. Idenya, masalah ide ini juga bisa sangat luas ya, bisa nanti akan terkait sebetulnya dengan problem yang kedua, ya ini menentukan penelitian gitu kan. Jadi kalau yang dua problem ini kita bisa bilang ini adalah problem dalam hal imajinasi sosiologis gitu ya. Kalau kata Wright Mills gitu ya, itu problem dalam imajinasi sosiologis, dan itu problem dalam hal kreativitas kalau soal ini. Nah, yang lainnya ada yang sharing masalah struktur penulisan atau aturan nulis, teknik penulisan, masalah parafrase, plagiasi,
terus juga masalah sulit memahami teori dunia, terus SPSS nggak ngerti metode sama kerangka teorinya, itu bisa dibilang, bisa kita golongkan sebagai masalah teknis atau dan metodologis ya. Jadi ada dua masalah di sini. Masalah kreativitas ya, yang berkaitan dengan imajinasi sosiologis, dan masalah metodologis teknis. Nah, kira-kira ada dua kelompok masalah ini. Jadi terima kasih dengan teman-teman sharing. Saya jadi tahu kelompok masalahnya itu seperti apa. Nah, mungkin untuk ngebahas dua masalah ini, saya akan sembari jalan ya dengan memaparkan apa yang sedikit presentasi yang udah saya buat gitu. Oke, saya ganti share screen. Nah. Oke, bisa dilihat ya. Moga-moga. Oke. Nah, sebenarnya kan nulis karya ilmiah itu simple ya. Yang pertama itu ada persoalan menulisnya, gitu ya. Nah, menulis ini kita bicara dalam artian yang umum gitu. Menulis, kamu dan yang melakukan aktivitas menulis itu kan nggak selalu anak kuliahan atau orang yang di universitas ya. Pedagang warung juga nulis gitu. At least dia nulis tentang catatan kasbon dan lain-lain gitu. Jadi itu menulis itu aktivitas yang umum, bisa dilakukan siapa aja. Tapi kita nanti akan berbicara tentang kekhususan atau spesifisitas menulis di dalam konteks ilmiah. Nah, makanya mau nggak mau kita perlu masuk ke satu rubrik lain, yaitu soal karya ilmiahnya. Apa sih karya ilmiah? Apa yang membedakan karya ilmiah dengan catatan kasbonnya tadi pedagang warung, atau dengan catatan kasbonnya lintah darat gitu, atau dengan catatannya ngajinya anak-anak santri dan lain-lain lah. Gitu. Jadi ada dua kelompok hal yang boleh kalian tahu gitu. Nah, yang pertama soal menulisnya dulu ya. Ini secara umum. Ada dua kutipan yang saya suka. Yang pertama itu dari Pramudia Anantatur. Dia pernah bilang, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Gitu. Nah, kenapa Pram sampai bicara seperti ini? Gitu. Karena buat Pram dan buat penulis-penulis lainnya, dan kalau kita tarik lebih luas lagi, untuk peradaban manusia itu sendiri, gitu ya. Dengan menulis, orang tuh kemudian bisa mengekalkan sesuatu sehingga masa hidup apa yang ia tuliskan itu bisa berusia jauh lebih panjang daripada masa hidup orang itu. Makanya dibilang, Pram, kalau orang nggak nulis, dia akan hilang dalam masyarakat atau sejarah. Ya iya jelas. Karena nggak ada bukti, nggak ada dokumentasi yang orang lain bisa ketahui, yang orang lain bisa baca, baik di generasinya, ketika si orang yang pandai atau yang nulis itu hidup, atau di generasi berikutnya, atau berikutnya. Dengan menulis, kita bisa tahu bahwa setiap agama itu punya kitab suci. Kitab suci kan salah satu bentuk karya tulis ya. Kita bisa beragama gitu ya. Sekarang itu berkat sumbangsi sebagian dari aktivitas menulis. Wahyu diturunkan dari Tuhan kepada Nabi, memang disampaikan secara lisan gitu ya. Tapi kemudian ada orang yang menulis, oh ternyata Nabi pernah menyampaikan seperti A, B, C dan lain-lain. Ada yang mendokumentasikan. Dan itu yang dituliskan bisa melintas zaman dari abad berapa, abad sebelum Masehi sampai abad awal-awal Masehi sampai sekarang kita bisa mewarisi wawasan atau butir-butir pemikiran, gagasan dan lain-lain yang munculnya di zaman itu. Zaman yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa gitu ya. Itu kita bisa tahu karena ada
orang yang menulis gitu. Dan sejarah, kalau kalian ingat pelajaran waktu SMP SMA kan, ya sejarah itu dia eksis karena ada penulisnya. Makanya ada ungkapan sejarah itu sejarah ditulis oleh yang sang pemenang gitu. Artinya bahwa narasi atau yang tersampaikan dalam sejarah, dalam apa yang ditulis itu adalah apa yang cerita sesuai dengan perspektif dari orang yang menang di dalam suatu realitas sosial ya. Karena biasanya sejarah dia memuat pertempuran antar kelompok sosial kan, dan kelompok yang menang dia menuliskan ceritanya sendiri. Yang itu akan berbeda dengan perspektif orang yang kalah gitu. Makanya kalau di Khazanah Feminisme juga bahkan sampai akan ada yang menggugat istilah history. History itu kan his strip story, itu ceritanya laki-laki. Kenapa enggak her story? Kenapa harus yang bercerita laki-laki? Nah, feminis kan menggugat istilah harusnya secara diksi bukan history dong. Memangnya laki-laki doang yang bisa bercerita. Perempuan juga punya narasi, perempuan juga punya pengalaman. Cuman pengalaman itu seringkali direpresi oleh otoritas dominan dan lain-lain gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa sebegitu pentingnya menulis. Karena dengan menulis itu pengalaman, gagasan dari macam-macam kategori sosial ya, orang itu bisa jadi kekal dan menjadi warisan atau wawasan inspirasi buat banyak orang lainnya. Dan itu pada akhirnya membentuk sejarah gitu. Dan itu dalam artian membentuk masyarakat itu sendiri. Kalau bayangkan kalau misalnya Karl Marx tidak menulis Manifesto Komunis atau Das Kapital gitu, mungkin nggak ada sejarah Uni Soviet, mungkin nggak ada sejarah Perang Dunia yang kemudian membentuk sejarah kita hari ini ya. Warisan dari zaman Perang Dunia, Perang Dingin gitu misalnya dan lain-lain. Mungkin nggak ada kekuatan dua pada era sebelum 90 gitu ya. Kekuatan blok barat, blok timur dan lain-lain. Bisa jadi nggak ada kalau si Marx nggak nulis Manifesto Komunis atau Das Kapital. Jadi kekuatan tulisan, kekuatan karya tulis itu sedemikian dahsyat loh, dan dialah yang membentuk sejarah umat manusia. Itu hanya sepenggal contoh aja ya. Jadi ya kenapa saya kemudian menyajikan kutipan dari para mudia ini. Nah, yang kedua nih ada kutipan dari Tom Morris, dia seorang sastrawan Amerika ya. Dia bilang menulis dalam bentuk yang puncaknya gitu atau bentuk terbaiknya atau bentuk dasarnya itu sebetulnya adalah bentuk dari berpikir. It's a form of thinking. Dengan menulis maka kita secara langsung, secara seketika kita juga mengklarifikasi pikiran-pikiran kita. Dan kegiatan tersebut akan membawa kita ke pemikiran yang baru. Jadi menulis itu akan membawa kita memperluas, expand apa yang telah kita pikirkan sebelumnya, apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita refleksikan, jadi sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi ini menyoal soal ini ya, apa sih pentingnya menulis buat manusia atau apa yang terjadi ketika seseorang menulis gitu. Kalau teman-teman di sini semua pernah menulis, pasti pernah, atau suka menulis gitu, jangankan harus nulis skripsi lah, karena atau nulis tugas gitu, karena seringkali kan banyak nulis tugas itu kita punya gejala copy paste, nyontek teman dan lain-lain gitu. Tapi kalau orang yang menulis sendiri, nulis diary aja, nggak usah karya ilmiah. Dia ketika menulis, dia tuh akan berpikir, ada proses berpikir kan. Dalam proses berpikir yang sedang bekerja itu, dia tuh akan seakan-akan cara pandangnya itu akan dibawa keluar untuk melihat dirinya sendiri. Jadi ketika lu nulis, lu tuh bisa punya sosok lain yang melihat diri lu sendiri yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kita seperti mengevaluasi gitu, merefleksikan kan, oh ternyata pengalaman gue kemarin itu seperti ini. Kita punya jarak, kita punya sudut pandang baru
ketika dalam proses nulis itu. Itulah kenapa si Tom ini bilang menulis itu akan mengklarifikasi pemikiran kita. Karena lu pasti akan berpikir mau nggak mau ketika menulis itu ya. Akan berpikir, akan nulis diary aja sesimpel kemarin pengalaman dengan si Anu bete nih gitu. Nah, tapi ketika kamu memikir kenapa kamu bisa bete, itu akan ada banyak yang dipreteli kan. Peristiwanya apa yang bikin kamu bete? Sekuensinya apa? Urutan-urutannya. Setiap aktornya ngapain? Gitu ya. Terus setiap aktor itu memandang persoalannya seperti apa? Nah, kita jadi punya sudut pandang baru ketika kita menuliskan pengalaman kita yang sudah terjadi ya, atau kita memikirkan sesuatu. Dan biasanya dengan cara seperti itu, dengan mengklarifikasi gagasan atau pengalaman kita biasanya akan menemukan butir pemikiran baru. Misalnya, oh ternyata bukan si B ya yang keliru itu, sebenarnya gue sih yang keliru. Mestinya gue punya toleransi yang lebih tinggi dan lain-lain gitu. Itu misalnya ya kalau nulis diary. Jadi dia bisa membawa pemikiran baru, dan dengan adanya pemikiran baru, diri kita tuh berkembang, pemikiran kita tuh berkembang. Makanya ya banyak penulis kan, penulis kalian di dunia sastra gitu tuh. Itu banyak yang mengemukakan kebebasan berpikir. Karena apa? Kalau berpikir nggak bebas, lu tuh akan kerdil. Orang yang berpikir sempit, berpikir kerdil, itu kan cenderung egoistik dan melihat bahwa kebenaran itu cuma miliknya sendiri gitu, cuma terbatas. Dan itulah yang bisa membawa ke intoleransi, konflik dan lain-lain. Orang perlu bebas berpikir gitu ya. Karena dengan bebas berpikir, kemudian menulis dengan bebas, ya pikiran itu bisa meluas tanpa batas gitu, dan banyak wilayah-wilayah baru yang bisa orang tadinya nggak pertanyakan, orang tadi nggak pikirkan, kita pikirkan. Ada pemahaman baru yang bisa ditemui gitu, dan itulah yang memperkaya kemanusiaan sebetulnya. Cobalah lihat, tengok kalau kejadian-kejadian tiap mau September atau apa, ada pembakaran buku gitu, atau penyitaan buku-buku dianggap buku kiri atau buku yang radikal atau apa gitu. Tanya deh orang-orang yang nyita buku, mereka baca buku nggak? Ada penyitaan buku-buku yang dianggap melarang, dianggap buku kiri. Ternyata yang disita bukunya Pak Karno, gitu. Biografi Pak Karno pacaran dengan anak SMA. Kan secara logis aja nggak nyambung gitu. Apakah kita mau menghasilkan masyarakat yang barbar dan nggak nyambung gini, atau masyarakat yang beradab, yang bebas berpikir dan mau berdialog satu sama lain? Implikasinya bisa sampai ke sana. Itulah makanya menulis itu penting ya buat kemanusiaan. Ya entah mungkin tuh kutipan Eka Kurniawan atau siapalah. Yang jelas sedemikian urgennya gitu ya aktivitas itu menulis. Dan kalau mungkin teman-teman berpikir, wah kayaknya yang nulis mah kayaknya cuma penulis doang. Enggak, salah. Semua orang tuh bisa nulis. Saya dulu memulai kebiasaan nulis dari satu yang paling sederhana, dan itu disarankan teman saya yang sudah lebih dulu suka nulis gitu ya. Kalau mau punya kebiasaan menulis, mulailah dari menulis diary, catatan harian gitu. Dan itu nggak perlu, aduh, orang sekarang gue menulis buat terbitin, pengen terkenal. Nggak perlu, menulisnya buat diri sendiri aja. Tulislah diary gitu. Dan itu saya rasa sangat berguna ya. Dari itu kan simpel ya, remeh-temeh lah. Saya kemarin habis nonton ini pertandingan gulat WWF kan ya gitu sama teman-teman. Ya saya tulislah cerita pengalaman tentang nonton gulat gitu ya. Tapi meskipun awalnya cerita mau soal gulat, tapi kemudian saya agak nyinggung berpikir gitu. Kenapa kok pegulat selalu laki-laki ya gitu. Kok machoistik sekali, kok jarang yang pegulat wanita dan lain-lain. Itu waktu dulu gitu. Itu kan sebenarnya udah ada proses expand juga. Kita jadi punya pertanyaan baru gitu dengan nulis. Padahal cerita-cerita harian.
atau ketemu cerita pengalaman naik bus Unpad Jatinangor gitu ya, Bandung Jatinangor yang lagi siang hari panas terik dan lain-lain. Kita nulisin aja gimana sih keadaan di dalam bus pada waktu itu. Itu bisa apa aja, karena setiap hari tuh kita punya pengalaman. Pengalaman lu konflik sama ade, pengalaman apa. Itu semua punya pengalaman setiap hari. Dan pengalaman kita itu sangat unik satu sama lain. Latar belakang kita per individu unik satu sama lain. Nah, dengan menuliskan diary gitu, kita jadi membuka ruang untuk berdialog dengan diri sendiri. Pertanyaan saya, coba kalian renungi, kapan lu punya waktu, ruang, dialog dengan diri sendiri? Seberapa sering, misalnya di sini, seberapa sering yang punya waktu merenung, ngobrol sama diri sendiri? Ada yang sering atau reguler melakukan itu? Mungkin bentuknya nggak dengan menulis ya, tapi dengan cara lain gitu. Ada yang suka nggak ngobrol sama diri sendiri? Suka? Sambil ngapain? Biasanya kalau ada masalah kan ya. Oke. Oke, iya sih. Itu juga enak tuh. Sambil naik gunung ya, ngeliatin bawah gitu kan. Oke. Good. Ada yang lain? Gimana bentuk kalian kalau berdialog dengan diri sendiri? Oke, simpanlah itu ya buat teman-teman sendiri. Tapi yang jelas dalam proses menulis diary gitu ya, yang bentuk paling simpel menulis, dia punya ruang buat kita untuk dialog dengan diri sendiri. Dan kenapa saya katakan ini penting? Karena sampai ke tahap penulisan ilmiah ya, kalau kita lihat sebagai menulis karya ilmiah itu sebagai salah satu bentuk aktivitas menulis yang dia ketat gitu, ketat dalam artian cara yang dilakukan ya, metode, prosedur, itu kalian harus ngikutin metodologi yang berlaku gitu, nggak bisa sembarangan. Lu mau bikin kesimpulan, nggak bisa sembarangan, harus ada bukti, harus ada fakta, jelas. Mau membantah hipotesis sebelumnya, harus ada ini prosedurnya. Itu ketat. Kenapa menulis ilmiah itu ketat? Dan dia karena banyak aturan, jadi ya kita mesti taat sama metode kan kalau menulis ilmiah. Nah, tapi dalam menulis ilmiah pun dengan keketatan sedemikian rupa, itu tuh pada intinya berdialog dengan sendiri itu tuh tetap terjadi. Intinya tuh tetap ada, karena kita akan senantiasa mendialogkan pikiran kita, gagasan kita tentang sesuatu, itu dengan kita sendiri. Gue nulis misalnya, tentang transisi agraria di Tulang Bawang gitu. Minggu ini saya punya pengetahuan ya dari bacaan saya, oh kalau proses transisi agrarianya itu dari katakanlah perdagangan lada, kemudian transmigrasi, terus pertanian kecil, terus kemudian ke industri. Tapi nanti ketika saya misalnya turun lapang ya wawancara atau dapatin data baru sekunder, ada informasi baru, saya bisa jadi menyangkal gagasan saya sebelumnya. Kayaknya nggak sesimpel itu deh proses transisinya. Kayaknya ada rincian-rincian lain yang dia beri nuansa baru lah. Nah, itu tuh akan terus konstan kita tuh ngobrol, berdialog dengan diri sendiri. Nah, dan itu bisa dimulai dari kebiasaan nulis diary gitu ya. Itu simpelnya. Nah, satu lagi kemudian yang paling penting, dan ini terkait dengan problem kreativitas tadi ya, terkait dengan problem imajinasi sosiologis gitu. Kan tadi, aduh susah nyari ide Pak gitu, repot. Itu tuh kita nggak bisa ngelepasin aktivitas menulis itu dengan membaca. Pada dasarnya itu. Orang yang gemar menulis gitu ya, itu pada dasarnya umumnya itu pastilah orang yang gemar membaca. Terus umum itu, gemar baca. Karena ibaratnya dia kayak, lu pernah kayak numpahin ceret ke gelas kan. Ketika ngisi gelas itu tuh ngisi. Kan nanti kalau udah penuh isinya ngebudal ya.
momen ketika itu ngebudal, airnya itu ngebudal, itu tuh biasanya itu ada nulis ilustrasi. Jadi orang kalau udah punya banyak isian, banyak isi, banyak yang mengisi kepalanya gitu ya dari mana, itu udah dorongan alamiah pasti tergerak untuk nulis, pasti tergerak untuk menuangkan apa-apa yang udah diolah. Ketika lu diisi itu kan lu bakal mengolah semuanya ya. Oh gagasan ini oke, gagasan yang ini enggak, oh ini bagus, oh ini relevan banget dan kehidupan saya. Secara alamiah itu akan mendorong kita untuk nulis. Entah bentuknya apapun gitu. Saya ingat dulu waktu saya awal-awal rajin nulis itu ya, selain diary, saya kayak suka nulis ini ya, semacam mungkin bisa dibilang puisi panjang gitu ya, sajak tapi panjang gitu, karena dia nggak sampai kalimat, pendek-pendek tapi panjang gitu ya. Artinya, dan kalau saya refleksikan gitu sekarang, sebetulnya itu kehendak untuk menulis aja gitu. Saya nggak tahu itu bentuk tulisan dikategorikan cerpen kah, sajak kah, atau apa-apa. Yang jelas ingin nulis aja gitu. Oh saya punya gagasan ini gitu, soal misalnya kesepian gitu. Udah nulis aja gitu. Bentuknya perkara nanti Budi bilang apa, dia yang penting butuh ruang untuk meluapkan. Tapi basicnya adalah membaca sebetulnya. Nah, ini yang jadi problem di mahasiswa sekarang. Kayaknya lebih banyak itu membaca yang ringkas-ringkas di medsos. Kayaknya bener ya. Kalau nggak info-info Instagram yang 5 slide gitu. Atau enggak baca thread di Twitter, ketimbang misalnya buku utuh gitu, satu karya gitu, atau satu tulisan pendek atau cerpen. Di sini siapa yang suka baca cerpen atau karya sastra lah, cerpen, novel, ciklit, tinlit, ada yang doyan? Cerita silat, udah nggak zaman ya di generasi kalian mah cerita silat. Sorry, apa ya, komik atau komik paling ya, komik ya paling banter ya komik. Nah, oke, nah ya komik meskipun bacanya pendek-pendek dia bisa menggugah imajinasi. Tapi pada dasar gini, ketika lu banyak baca gitu ya, membaca apapun, mengisi kepala kalian, artinya kalian punya lebih banyak stok imajinasi, stok berhayal, stok berimajinasi itu paling banyak. Karena bacaan itu sama kayak kalian nonton film ya. Pernah nggak kalian ngerasa nonton film terus energinya tuh kayak yang sampai anjing keren banget nih, gue pengen kayak sini, pernah nggak kayak gitu? Atau terinspirasi jadi tergugah melakukan sesuatu gitu. Ah gue nggak mau lagi pakai plastik atau nggak mau lagi melakukan ini, atau mungkin kalau di antara kalian ada yang pernah gitu, itu menandakan bahwa dari apa yang kalian konsumsi ya, produk budaya gitu, bacaan kan ada produk budaya, itu tuh dia bisa menginspirasi, dia bisa menggugah gitu, dia bisa mendorong, menghadirkan impuls tertentu buat kita gitu. Jadi kita punya bahan imajinasi. Nah problemnya kalau kita hanya mengkonsumsi yang ringkas-ringkas, namanya ringkas, dia tidak punya kedalaman gitu terhadap sesuatu yang dia mau bicarakan atau mau dia ulas. Iwan, ada sastrawan dulu ya, Iwan Simatupang ya, tahun 70-an gitu. Dia pernah menulis novel, 2 novel ya yang saya ingat, Ziarah dan Merahnya Merah gitu. Itu novel ceritanya cuma tentang kesepian, tapi satu buku gitu. Lu bayangin orang mengeksplorasi kesepian, kesendirian, itu tuh jadi satu buku gitu. Ya kalau saya lihat bukunya dia ya, itu tuh artinya dia banyak pikiran, banyak pernyataan, banyak gagasan tentang kesendirian itu seperti apa sih, kesepian itu seperti apa sih, eksistensi manusia itu buat apa sih hidup gitu. Ya jadilah gitu 2 buku. Orang memikirkan sesuatu gitu dalam bentuknya novel ya. Nah, jadi kedalaman seperti itu yang nggak bisa diraih sama medium-medium yang serba instan sekarang. Dan kalau untuk teman-teman, yang paling
penting juga dalam konteks akademik itu adalah soal ketika kalian baca, itu perlu membaca secara kritis. Jadi critical reading gitu. Membaca secara kritis. Nah, apa sih membaca secara kritis itu? Jadi kira-kira kita bisa bedain dua tipe lah, simpelnya ya. Ada orang yang membaca itu semuanya ditelan. Pokoknya apa teksnya bilang apa, dia telan semua sebagaimana harfiahnya. Ini problem yang agak berbahaya konsekuensinya kan. Jadi orang itu baca cuman mangap gitu. Dia nggak memakai otak, nggak terlalu memakai kapasitas daya pikirnya gitu. Terima aja semua. Nah, ini problem yang sering kejadian kalau dengan orang-orang yang mudah menerima hoax gitu. Kalau di WhatsApp gitu kan. Saya di WhatsApp kan sering ada, apalagi grup-grup keluarga tuh, wah, kalau orang aneh-aneh kan infonya. Profesor ini telah menemukan bahwa air yang disebutkan ABCDE bisa menyembuhkan COVID. Langsung di rapat keluarga gitu kan, kalau minum air bilang ini. Nah, itu kan orang-orang yang tanpa filter dia terima sebagai kebenaran, itu masalah gitu ya. Nah, yang kedua adalah jenis orang yang mengikuti anjuran para nabi lah untuk menggunakan akal gitu. Setiap kali menerima sesuatu, bahasa anak Betawinya kan pakai otak lo gitu kan, bahasa tongkrongannya ya. Itulah yang masuk critical reading. Jadi apa yang dibaca itu direspon dulu. Direspon, difikirkan, dipertimbangkan, baru kemudian apa yang bisa diambil, apa yang nggak setuju. Dia berani berpendapat terhadap apa yang dibaca. Gue nggak setuju sama ini karena alasan BBBBB. Entah persoalan yang benar yang salah mana, tapi berani berpendapat dulu gitu dan lain-lain. Jadi ketika kita membaca secara kritis, kita tuh akan mengalami proses berpikir ya yang melibatkan discovery itu pencarian gitu, penemuan. Jadi kita ngelihat di bacaan-bacaan itu mana butir-butir pemikiran yang bagus, yang relevan gitu ya. Dan kita bisa tahu apa yang makna yang dimaksudkan sama si penulis. Dan kita bisa mengevaluasi di situ. Sesimpel pertanyaan gini, kalau kalian baca, kalau kalian pernah sampai pada berpikir, kok si penulis ini bisa ngomong kayak gini ya, dia dapetin inspirasinya dari mana, atau dia mengalami apa, atau dia kok bisa ya berpikir seperti ini, itu kalian udah bisa tergerak untuk mengevaluasi makna yang dimaksudkan dari satu tulisan. Nah, itu udah mulai kritis gitu. Nah, dan kemudian, apalagi kalau sampai bisa, jadi kalian mengambil gagasan si penulis, mengambil gagasan yang kalian baca, untuk dimasukkan ke dalam gagasan kalian sendiri. Jadi itu yang disebut influence atau terinspirasi. Misalnya, gini, kalau anak-anak yang suka ngeband ya musik, itu pasti akan mengalami proses ini dengan secara lebih kentara kayak gini. Misalnya, band apa ya? Oke, gini deh. Kalian misalnya ada yang dengerin musik EDM gitu ya. Nah, musik EDM. EDM itu kan dia musik yang tren baru ya 2010 ke atas lah kira-kira. Dia dicirikan dengan apa? Melodi-melodi dari synthesizer-nya yang muncul kan totet, 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 misalnya kayak gitu kan. Yang itu sebetulnya bunyi-bunyian kayak gitu diwarisi dari jenis sebelumnya yaitu techno gitu. Musik techno. Nah, musisi-musisi EDM ini dia pasti ngedengerin musik-musik sebelum generasi EDM, entah techno, house, ambience, kemudian apa breakbeat, jungle dan macam-macam kan pasti ngedengerin. Unsur-unsur yang ada di setiap itu diserap. Nah, unsur diserap, terus kemudian dia mengolah satu bentuk karya baru sehingga jadinya bentuk baru nih, bentuk EDM, tapi unsur teknonya ada gitu. Unsur misalnya breakbeat atau jungle-nya ada dan lain-lain. Nah, sebenarnya membaca juga atau menulis dan membaca juga sama seperti itu. Orang yang menulis dia pasti akan
keinspirasi dari bacaan-bacaan sebelumnya. Eka Kurniawan gitu, sastrawan Indonesia yang paling ya termasuk gemilang lah hari ini. Dia banyak terinspirasi dari Pramoedya Anantatur gitu. Jadi itu menandakan bahwa orang tuh bisa membawa gagasan dari penulis atau pekarya sebelumnya ke gagasan kita sendiri. Nah, itu kalau sudah melakukan itu, sudah bisa seperti itu, artinya kita sudah bisa membaca secara kritis gitu kan. Nah, dan itu sangat terkait juga dengan membaca secara aktif ya. Membaca secara aktif yang artinya ketika kita membaca sesuatu gitu, kita pasti akan mengkoneksikan bacaan kita tuh dengan pengalaman kita, entah dengan bacaan kita sebelumnya, entah dengan pengalaman orang lain yang kita tahu, dan lain-lain. Jadi, kita tuh nyerap tapi langsung mentautkannya dengan berbagai macam gitu. Oh, bokap gue mah bilang gini, oh pengalaman gue bilang gini, oh bacaan gue sebelumnya bilang ini. Jadi, nah itu aktif gitu ya. Dan dengan cara seperti itu, biasanya juga kita akan bisa lebih mudah paham ya, paham dari sesuatu yang kita baca. Dan kalau kita paham, otak tuh cuman menyimpan, cuma nginget apa yang kita pahami. Jadi kalau lu nggak paham sesuatu gitu ya, dia nggak akan mengekalkan itu, nggak akan menyimpan itu otak tuh. Dan itu bisa kelihatan, artinya orang yang kalau ada orang yang menulis dengan enak gitu sesuatu hal ya, yang bisa bikin orang lain mudah paham, itu artinya ya si penulis itu pasti paham apa yang dibicarakannya. Salah satu indikatornya aja. Jadi dua hal itu ya, membaca secara kritis dan aktif gitu. Itu yang paling penting. Nah, ini membaca secara aktif ini dan kritis tadi, itulah yang akan membantu kalian untuk mengatasi problem pertama, problem krisis imajinasi. Tadi kan kalian ada kawannya bilang, susah menemukan ide, susah untuk merumuskan masalah penelitian, karena lo kurang di input buat bahan bakar imajinasinya. Jadi ketika kalian ngerasa, ini nih, saya sharing sedikit. Saya biasanya kalau pola membaca saya itu biasanya gini, agak loncat-loncat. Saya tuh bukan pembaca yang bisa satu buku terus satu sampai habis baru beralih ke buku lain. Kecuali untuk novel ya, saya bisa kayak gitu. Satu dulu beres, baru ganti ke yang lain. Tapi untuk kebiasaan baca secara umum saya nggak bisa kayak gitu. Saya pasti loncat-loncat. Dan loncat-loncatnya itu bisa jadi antar jenis tulisan gitu. Misalnya saya baca karena lagi riset, banyak baca soal laporan-laporan studi empirik ya, penelitian di kasus di mana, Papua, kasus di sini, empirik lah, kajian empirik gitu ya. Nah, tapi ada pasti satu momen, saya jenuh dengan membaca kayak gitu. Katakanlah 10 nge-review artikel ini udah, kayaknya bosan, muak banget nih langsung. Nah, di titik itu saya perlu beralih ke bacaan yang jenis yang lain. Nah, yang menyegarkan buat saya kalau udah jenuh dengan bacaan-bacaan yang satu jenis lama itu adalah bacaan sastra, kalau nggak bacaan yang teoritis. Baca sastra, baca karya sastra gitu ya. Dan kalau saya suka karya sastra yang dia kuat unsur sejarahnya, kemudian imajinasi sosialnya juga kuat gitu ya. Misalnya kalian tahu Mahfud Ikhwan gitu, penulis itu novelnya etnografis banget gitu. Latar belakang sosial budayanya tuh kentara sekali gitu. Nah, saya demen tapi mereka tuh sastrawan itu, penulis itu jago dalam hal menghidupkan cerita gitu. Lu kalau baca laporan penelitian itu kan kebanyakan kan garing ya. Emang garing-garing gitu laporan penelitian gitu kan. Ya desa ini bla 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 kayak gini, kami menemukan masalah ini, bla bla, masalahnya yang pertama ini berkaitan, itu ya kering lah gitu, datar. Karena dia tujuannya cuma mengkomunikasikan, dia bukan untuk membuat orang terpukau, itu karena medium komunikasi karya tulis email. Nah, beda kalau baca novel gitu ya. Itu misalnya cerita soal perubahan pedesaan dan migrasi gitu ya. Kalau dibaca dalam bentuk novel itu kayak
kita tuh menyelami orang yang benar-benar hidup gitu. Kita jadi tahu pengalaman orang yang bermigrasi itu kayak gimana, dia mengalami apa aja ketika merantau ke Malaysia gitu misalnya. Problematika batinnya apa aja, terus dunia dia ketika kembali ke desa seperti apa, itu lebih hidup digambarkan kan. Jadi seger gitu. Wah, ini kayak nonton film kan. Nah, yang kedua, itu bacaan teoritis. Kenapa bacaan teoritis? Karena kalau kita kan yang ditugas-tugasi juga seringnya kalian kan nyari artikel studi empirik ya, bukan teoritis kan kebanyakan. Artikel studi di sini, studi di sini. Dia tuh cuman kepingan-kepingan kecil aja. Maksudnya studi-studi empirik itu dia cuman potongan-potongan kasus gitu. Jadi dia partikular, dia cuman khusus kejadian-kejadian khusus di berbagai tempat aja. Nah, tapi kalau kita cuma baca kejadian-kejadian khusus, misalnya gini, kita tahu di sini ada tempat kue, ada gelas kopi, ada botol minum, ada laptop. Kita tahu persatuannya ya, dan ini beda-beda. Tapi kalau kita mau paham kenapa ini semua barang ini bisa ada di sini, kenapa kalian semua per individu satu-satu, si Rizky sama ini bisa ada di sini, kita harus paham teorinya, strukturnya yang lebih atas. Kita bisa ada di sini karena ada mekanisme perkuliahan, ada struktur pendidikan tinggi, ada ya pendidikan tinggi teorinya harus ABCD dan lain-lain gitu. Itu yang bisa membuat ada relasi dosen mahasiswa dan lain-lain gitu. Nah, baca kasus-kasus empirik itu cuma ngelihat oh tempat ini tuh ada bala-bala, ada gehunya satu, oh tempat ini kopinya gelas airnya sekian, gulanya sekian dan lain. Cuman kayak gitu. Tapi bacaan teori lah yang bisa membuat tuh menjadi jelas gitu. Kenapa kudapan ini mesti tersaji di meja ini dalam tatanan yang seperti gitu misalnya. Itu yang bisa menjelaskan. Jadi kadang-kadang kalau saya buntu juga, saya pasti larinya, aduh gua perlu teks-teks yang teoritis. Nah, dan teks yang teoritis itu lebih menggugah imajinasi. Karena dia pertama teks teoritis itu bisa digolongkan bacaan berat ya. Tapi bacaan berat itu biasanya ngedorong kita untuk mikir dong gitu. MIKIR ya, mikir gitu. Nah, dorongan itulah yang dibutuhkan gitu kan. Jadi kita bisa lebih, ini orang maksudnya ngomongnya apa ya 2 kalimat ini. Jadi orang dipaksa berpikir, dipaksa berimajinasi, dan lain-lain, dan akhirnya dia bisa melihat di cakrawala yang lebih luas gitu. Nah, jadi keragaman bacaan juga itu sangat berpengaruh sebetulnya terhadap imajinasi atau kreativitas dalam menulis pada akhirnya. Dan ya itu sih kalau yang kebiasaan yang bisa saya bagi ya. Jadi apalagi kalau kalian makin luas bacaannya lebih dari itu ya, itu pasti akan lebih oke lagi gitu. Nah, oke, itu problem yang pertama ya, soal kreativitas dan imajinasi tadi. Nah, sekarang kita masuk problem yang kedua ya, yaitu problem soal metodologi atau penulisan. Sebetulnya ini tema garing ya, karena saya percepat ya. Nah, tema yang garing karena kalian bisa lihat dimanapun, dan ini udah template lah, pasti ngomonginnya kan kalau soal metodologi atau aturan menulis, struktur menulis, itu di banyak tempat ngomongin hal yang sama gitu. Definisi karya tulis ilmiah apa? Ya, kalian lihat aja, googling aja, oh itu adalah tulisan yang lebih teknis untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kepada sesama peneliti. Jadi dia spesifik kan. Sebetulnya kalau kalian nulis artikel jurnal, itu audiensnya, pembacanya, itu tuh untuk sesama orang-orang kuliahan lagi. Dia bukan bacaan umum. Namanya scientific writing itu. Jadi dia, tulisan karya ilmiah itu, dia adalah tulisan yang dihasilkan untuk dikonsumsi sama komunitas ilmiah. Makanya kalian harus susunannya abstrak, judul, abstrak, latar belakang, pendahuluan, latar belakang, metode gitu ya.
pembahasan hasil, kesimpulan, daftar pustaka. Di akhirat juga kayak gitu susunannya. Mungkin gitu ya. Itu mau udah template karena itu adalah prosedur untuk berkomunikasi sesama insan akademik gitu, sesama saintis gitu ya. Dan di karya tulis ilmiah bedanya kayak sastra tadi kan, kalian nggak perlu berbunga-bunga, nggak perlu banyak bermain bersilat tidak kata dan lain-lain, karena dia bukan ngejar itu, dia ngejarnya efisiensi dalam berkomunikasi gitu. Jadi komunikasi efisien aja gitu. Ini hasil metodenya gini, masalahnya gini, metodenya gini, hasilnya kayak gini, udah kesimpulannya begini. Nanti orang membaca. Jadi untuk kepentingan seperti itulah ya si karya tulis ilmiah itu gitu. Jadi maksud yang atau temuan yang dihasilkan itu bisa lebih cepat ditangkap dan dia bisa lebih cepat berkembang lagi. Oke, saya harus sebentar ya. Nah, oh sorry. Nah, gitu. Itulah kenapa karya tulis ilmiah itu penggunaan istilahnya, kata-katanya harus tepat atau tajam, presisi gitu konsepnya ya. Misalnya kalian kan sering dampak imbas lingkungan dari fenomena ini gitu. Imbas lingkungan itu apa persisnya? Banyak di lingkungan itu, ada sumber daya, ada misalnya soal hidrologi, ada soal misalnya kondisi macam-macam klimatologi, ada misalnya soal kebijakan lingkungannya, ada banyak sekali. Jadi harus pakai istilah tuh presisi gitu. Rinci tepat. Gitu ya karya. Dan dia kenapa kemudian karya tulis ilmiah, kenapa sih Pak kita harus pakai referensi gitu? Emangnya yang kuliah tuh elu doang gitu. Jauh sebelum elu itu udah berjuta-juta orang kuliah. Jauh sebelum lu bikin penelitian ini, berjuta-juta orang tuh melakukan penelitian ini. Udah banyak yang menghasilkan gagasan soal topik yang sama gitu. Yang lain-lain. Jadi harus diakui hasil-hasil kerja orang lain itu sebelumnya. Makanya it must be said within the context of other published work. Dia satu karya ilmiah itu mesti ditempatkan di suatu khazanah literatur kajian sebelum-sebelumnya. Nah, itulah kenapa lo harus baca literatur yang sudah dilakukan tentang satu topik. Jadi itulah ya. Nah, jenis-jenisnya ada banyak, saya udah sering sampaikan kalau di tiap kuliah bahasa Inggris ya, kalian harus bisa membedakan, tahu jenis karya tulis ilmiah, proceeding, skripsi, monograf, artikel jurnal gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Itu gampang sekali lah. Dan juga jenis-jenis tulisan artikel itu ini juga wawasan umum gitu ya. Ada tulisan yang sifatnya eksploratif ya. Artinya dia bisa mengungkapkan fakta-fakta baru, fenomena-fenomena baru, eksploratif, namanya juga eksploratif ya, explore gitu. Yang belum diketahui dicari. Ada yang eksplanatif ya, menjelaskan, jadi dia lebih menerangkan kenapa sesuatu bisa jadi seperti ini. Ada yang deskriptif, cuma menggambarkan doang. Nah, kebanyakan skripsi kan deskriptif ya. Dan memang tingkatan kalau deskripsi itu ya umumnya di deskriptif sih. Gitu. Paling kalau misalnya bisa ke eksploratif dan eksplanatif itu bagus gitu. Nah, kemudian ada yang predikatif ya. Jadi sifatnya itu riset itu dia sifatnya ada sifat ramalan ya, perhitungan ke depan. Ada perspektif ya. Jadi lebih ngasih guidance gitu kayak tuntunan atau panduan terhadap pembaca tentang melakukan seperti ABCD dan lain-lain. Misalnya tulisan-tulisan yang ngebahas soal metodologis gitu itu jenisnya perspektif ya. Nah, jadi kira-kira jenisnya tulisan itu akan seperti ini, tapi yang akan kalian lakukan yang paling dasar sebetulnya deskriptif aja dulu. Gitu. Deskriptif itu dalam arti misalnya ini ada situasi kayak gini ya di kelas ya.
kalian bisa nggak ngegambarin situasi di kelas ini dengan baik gitu. Nah, dengan baik gitu diandelin. Jadi memang hanya deskriptif, hanya menggambarkan, tapi gambarkanlah dengan baik gitu dan bagus. Kan beda ya. Bisa saya menulis di kelas ini sedang berlangsung peristiwa pelatihan menulis dan anggota, mahasiswa dan dosen. Udah. Iya, benar. Tapi kan informasinya minim. Nah, deskriptif itu perlu juga dia bisa mengeksplorasi yang detail. Nah, ini juga umum soal susunan umum ya. Pasti seperti itu terus. Nah, saya akan ngomongin sebenarnya hal yang lebih tadi di awal ya. Oke. Sorry. Gimana ya tadi ya? Oke, saya akan stop dulu lihat catatannya. Nah, oke. Yang mau saya sampaikan adalah kalau persoalan metodologis atau teknis ya, teknik menulis, itu tergantung, itu kan template-nya udah ada ya, seperti yang tadi saya sambil share screen lagi deh. Nah, saya ini ya, sorry. Oke ini, nah misalnya, yang mau saya katakan adalah, kalau soal metodologis atau teknis menulis, karena itu sudah ada template-nya, sudah ada panduan-panduannya, kalian tuh tinggal latihan aja, tinggal mengerjakan aja sebetulnya, dengan mengikuti panduan atau prosedur yang sudah ada gitu. Nah, problemnya orang kalau misalnya masih kesulitan itu tuh karena kurang latihan aja. Namanya juga problem teknis ya. Jadi itu sama kayak kalian belajar naik motor kan, kalau misalnya awal-awal ya pasti akan melencang-melenceng, jatuh gitu ya, masih nggak antara kopling sama ini masih nggak pas. Tapi kalau lu naik motor itu sebulan, pasti lancar. Sama juga kayak soal ini, soal teknis penulisan gitu ya. Lu melakukan latihan setiap minggu aja ya, untuk bikin satu outline gitu, misalnya tiap minggu atau tiap bulan aja ya. Tiap bulan kalian nulis terus gitu. Itu lama-lama pasti akan bisa. Ini problem latihan aja. Sama seperti pencak silat dan lain-lain lah. Kalian makin sering latihan itu makin jago. Itu nggak jadi soal ya metodologis gitu. Nah, palingan gini, yang perlu kalian dalami dengan lebih hati-hati dan benar-benar bisa diambil adalah persoalan metodologi dalam penelitiannya. Ya, beda antara metode nulis sama metodologi penelitian. Artikel kayak skripsi itu tuh sebetulnya mencerminkan metode penelitian yang dilakukan. Kalau metode penelitian kan lebih umum ya. Kalau nulis itu kan satu paro aja ya, satu paro sebagian dari aktivitas penelitian gitu. Tapi secara umum kan dia tidak hanya menulis skripsi atau menulis artikelnya, tapi dia banyak gitu. Nah, yang perlu kalian pelajari lebih baik, dan ini agak juga sifatnya kaitannya dan membaca, itu soal metode dalam penelitiannya. Sesimpel misalnya ada kualitatif, ada kuantitatif, oke, gitu ya. Nah, di kualitatif itu kemudian ada banyak kan. Ada apalagi teori sosial gitu ya, ada yang pendekatannya feminis, gender, dia punya karakteristik metodologi diri. Yang positivistik itu beda lagi. Yang kemudian post struktural gitu, postmodernis itu dia beda lagi gitu kan. Kalian mau yang ambil etnografis gitu ya, atau di sosiologi itu ala-ala Chicago School gitu ya, itu akan lain lagi. Nah,
yang kalian studi kasus misalnya, itu lain lagi. Studi kasus kan. Nah, yang perlu kalian tahu wawasan soal itu. Jadi ada beragam metode penelitian yang itu akan ngaruh dengan nanti cara kalian nulis. Gitu ya sebetulnya. Oke, saya akan berhenti di sini aja. Silakan yang mau tanya atau sharing, kita manfaatkan sisa waktunya untuk ngobrol-ngobrol aja. Dan kalau mungkin tadi ada yang belum puas, untuk cerita unek-unek kesulitannya nulis skripsi pas di Jamboard itu, kita bisa ceritakan lebih jelas lagi di sesi diskusi ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Fuad. Untuk teman-teman semuanya yang masih ada pertanyaan dan diharapkan untuk masih ada pertanyaan, silakan bisa langsung didiskusikan dengan narasumber kita pada siang hari ini. Bisa angkat jari di Zoom atau bisa juga langsung. Kalau yang di sini, kalau yang di sini langsung aja mungkin. Yo, mungkin yang bisa ya, yang di sini dulu kali, lebih dekat. Cerita aja, unek-uneknya apa. Yang udah mulai nulis skripsi, siapa di sini? Si Bagus sama lu berdua pasti udah kan? Udah sampai mana? Seminar proposal. Oh. Ada problem nggak? Oh gitu ya. Malasnya malas apa maksudnya? Mungkin turun di lapangannya atau Meluangkan waktu untuk skripsinya. Oh, oke ya. Wah, itu problem tersendiri sih. Harus jangan males lah. Ya. Kalau si Bagus? Kadang untuk menyatukan antar babnya itu kan perlu kesinambungan itu Pak, agar benang merahnya itu terus jalan gitu. Ya. Kadang suka keluar dari fokus penelitiannya. Oh, oke. Apa di bab ini, terutama sih pada bagian pembahasan gitu Pak. Jalur misalnya kita lagi membahasnya, tapi tiba-tiba pikiran kita tuh suka membahas yang lain, jadi nggak nyambung gitu Pak. Fokusnya itu ya. Oke. Sebetulnya kalau itu ya, jadi itu kedengeran nggak kalau yang tadi sharing? Oke, saya sampaikan aja ya ke teman-teman lain. Jadi tadi Bagus cerita ada problem dalam penulisan skripsi itu untuk mempertahankan kesinambungan gitu antar bab ya, antar bab. Apalagi kalau di pembahasan gitu, ketika kita menulis seringkali out of focus gitu. Jadi agak melenceng dari fokus mestinya lah. Nah, bagaimana kalian mengatasi seperti itu? Kalau yang pertama, itulah perannya pembimbing sebetulnya. Pertama itu peran. Dalam artian pembimbing ini adalah dia pembaca yang lain, baca kedua. Jadi ini problem yang dialami semua penulis ya, lu tuh butuh mata yang lain untuk melihat tulisan lu. Karena kadang-kadang kita kalau nulis lagi enak nih misalnya, kan hajar aja terus kan. Terus gitu. Sampai beres. Nah, ketika beres itu kan pasti nah itulah kenapa ketika beres perlu dibaca ulang gitu. Dibaca ulang dengan tensi yang lebih kalem gitu ya. Untuk supaya kita bisa dengan clear melihat ini udah lurus apa belum. Kalau misalnya kita masih sulit melakukan itu sendiri, kita butuh mata orang lain. Mata orang lain itu biasanya lebih jeli. Gitu. Saya biasanya kadang kalau beberapa waktu ini saya menerjemahkan kan ya. Saya mulai belajar menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, artikel pendek. Saya ngetesnya ke adik saya yang masih kuliah sepantaran kalian lah. Nih baca gitu, enak nggak dibacanya? Yang bagian yang nggak ngerti yang mana? Saya paling mintanya itu aja.
Ini yang pertama enak, tapi yang sini pusing gitu. Buat saya nggak pusing gitu ya, biasa aja, tapi oh berarti memang di bagian ini nggak enak gitu. Nah, itulah kenapa kita selalu butuh mata yang lain. Nah, pembimbing dalam hal ini bisa berfungsi kan sebagai mata yang lain. Apalagi pembimbing kan udah punya pengalamannya panjang ya. Dia bisa ngelihat kalian melenceng di mana, kalian belok di mana. Nah, itulah yang kemudian diluluskan lagi. Itu pertama. Nah, dan tapi kan masalahnya kadang-kadang ketemu sama pembimbing ini mungkin nggak selalu sesuai yang bisa kita harapkan. Kadang-kadang orang terlalu sibuk atau gimana, mungkin bacanya tidak serinci yang kita harapkan gitu kan ya. Sehingga terjadi seperti itu. Mungkin oke aja gitu, tapi ternyata di akhir baru ketemu ada yang belok gitu ya, auto fokus. Nah, untuk mengatasi seperti itu, baiknya kalian itu bekerja sama di antara sesama penulis skripsi. Misalnya si Bagus ngerasa udah, dia ngerasa ada yang bagian belum fokus, lu berhenti Gus, jangan dimaksain diri, kasih ke siapa lu tuh? Farhan ya, kasih ke si Farhan, baca skripsi gue, menurut lu kayak gimana? Si Farhan nanti gantian misalnya ke lu, Gus, ini bacain kalau tulisan gue kayak gimana? Itulah fungsinya kalian teman seangkatan di situ. Nah, kerjasama tuh dilakukan secara penuh di dalam hal kayak gitu. Itu saya sampai S2 lakukan kayak gitu, teman-teman. Udah jadi nulis apapun gitu ya, bacain. Kita bisa 5 orang berbeda gitu kan. Yang satu yang udah oke, senior, yang satu yang pembaca awam gitu. Dilempar. Gimana tanggapannya masing-masing. Nah, itu akan lebih memudahkan gitu, dan kita enak kan sharing satu sama lain kan. Nah, yang ketiga, kalau misalnya alternatif itu belum bisa dilakukan, ketika kamu udah nulis, kalian udah nulis sampai beres nih, kalian rehat dulu, istirahat dulu, tapi jangan kelamaan. Itu setiap penulis pasti ngalamin perlunya rehat dari nulis, rehat dari penulisan gitu ya. Katakan 3 hari atau 4 hari, lu jangan tulis dulu, jangan lihat-lihat lagi barang itu, diemin aja. Ngapain dulu kayak main PS ngapain, pokoknya cari aktivitas lain yang berbeda dari nulis gitu ya. Nah, setelah pikiran lebih segar gitu ya, nggak kebayang-bayang lagi tulisan, balik lagi lihat, itu pandangannya pasti lain. Jadi perlu jangan saya skripsi pokoknya Senin sampai Sabtu saya skripsian terus dipantengin. Itu banyak stuck kalau kayak gitu. Jadi once kita udah nulis beres gini, udah ngerasa jenuh nih, mentok, udah itu berarti tutup, udah kita pindah yang lain dulu. Udah segar pikiran, baru balik lagi. Nah, itu biasanya lebih jelas, oh di sini ininya. Itu juga ngasih kita mata sama pikiran kita itu kayak cas lah. Ngasih kesempatan buat ngecas dulu, karena kan konsentrasi fokus itu ya kalau lagi nulis skripsi kan. Jadi gitu. Jadi bisa ada 3 hal yang bisa dilakukan kalau terkait fokus penulisan itu. Dan menulis gini, yang paling penting nggak ada yang sekali jadi. Lu jangan bermimpi seperti Gunawan Muhammad yang nulis catatan pinggir itu sekali nulis terus jadi langsung dikirim ke Tempo dicetak gitu. Jangan berandai-andai seperti itu. Buat orang yang baru awal nulis itu pasti banyak cacatnya gitu. Jadi harus terus-menerus, dia harus jadi aktivitas yang kontinu nulis tuh. Terus-terusan gitu. Jadi harus terus-terusan dipoles. Kalau kalian pernah lihat ya bukan pematung aja sih. Pokoknya kerja apapun lah. Kalian pernah lihat kerja, kalau saya sering ngibaratin gini, menulis itu kayak crafting. Kalau kalian lihat tukang pematung ya, atau pengrajin karya seni, pelan-pelan tuh. Atau diam lagi, besoknya gitu lagi. Nulis juga sama kayak gitu, crafting. Gitu. Ini dicari bentuknya yang pas, kayak gimana. Kalau enggak, diganti, tambah lagi. Menulis tuh kayak gitu. Jadi dia kontinu, dia bukan barang sekali jadi. Nah, makanya dalam penulisan skripsi misalnya kalian harus pandai juga pada akhirnya mengelola waktu. Problem malas itu sebetulnya bisa mungkin terkait pengelolaan waktu kayak gitu.
Karena pada dasarnya nggak ada yang nulis skripsi langsung geber terus jadi gitu. Dia pasti ada momen revisi, momen dan lain-lain gitu. Jadi orang juga nggak mungkin terus-terusan menulis gitu. Dia perlu waktu istirahat jeda. Nah, dan ketika jeda istirahat atau apa-apa, kan sebenarnya itu waktu kita untuk ke aktivitas yang lain ya. Tapi jangan lupa untuk secara reguler tuh balik lagi ke tulisan. Jangan terlalu lama juga rehatnya, tapi balik lagi, kemudian diulik lagi. Jadi makanya bikin jadwal itu kan akhirnya sangat penting. Saya nggak tahu kalau teman-teman pada bikin jadwal nggak kalau nulis skripsi. Nah, tapi kalau pas di awal gitu, jadi jadwal misalnya lu target Agustus nih, terus sekarang masih Januari, dibikin timeline-nya. Enggak ya. Nah, ada baiknya kalian bikin timeline. Semua pasti punya harapan beres tuh di bulan tertentu kan. Saya pengen Agustus udah beres. Saya pengen. Nah, lu harus buat bikin jadwal biar tertata kerjanya. Misalnya ini sekarang November. Lu target misalnya tuh sidang Juli gitu ya. Karena kalau habis Juli duit bayar UKT udah habis kan? Itu udah jelas. Jadi pasang target. Nah, dari Juli itu sampai November ada berapa bulan kita bagi. Oke, saya sekarang baru di tahap misalnya proposal gitu ya. Berarti saya harus bisa sudah sempro tuh di bulan apa. Nah, misalnya kalau sudah sempro gitu ya, sampai ke batas akhir ini, oke, saya menulis perlu bahan, perlu ke lapangan. Saya perlu berapa lama ke lapangan? Bikin, saya punya waktu berapa lama? Duit ada berapa? 1 bulan bisa? Oke, 1 bulan saya. 1 bulan di lapangan ngumpulin data. Gitu ya. Habis ke lapangan, bulan berikutnya saya ngolah data. Bulan berikutnya nulis bulan misalnya 1,5 bulan berikutnya saya harus sudah target masukin draft pertama ke pembimbing. Terus, nah, karena apa? Lu dengan punya jadwal gitu aja, itu tuh masih bisa geser-geser. Urusan nama pembimbing aja, kita nargetin mungkin minggu pertama April kita mau masukin draft, dan berharap minggu kedua kita sudah punya revisian kan, dan nulis lagi. Pembimbing ternyata lagi ke Maroko gitu misalnya ya. 2 minggu gimana? Wah, harus geser, harus ganti strategi kayak gitu kan. Nah, dengan jadwal aja itu kemungkinan geser-geser pun itu pasti ada. Apalagi kalau nggak ada jadwal. Kamu nggak punya pengingat jadinya. Bikinlah jadwal, terus lu posisi tidur ngadep kemana? Ngadep gitu ya. Nah, usahain pas ketika lu bangun, nah kelihatan ada di depan tembok itu jadwal gitu. Langsung kan dari melek langsung oke, jadwal. Jadi ingat gitu ya, diingatkan gitu. Oke, jadwal. Mandi tuh jadi udah oke, berarti target. Itu kalau saya dulu sampai yang paling rinci adalah soal bacaan. Saya punya 5 buku gitu ya untuk dibaca. Ini mesti habis berapa lama nih saya punya 5 buku. Saya misalnya 5 buku 2 minggu dulu. Oke, 2 minggu berarti saya harus di akhir minggu kedua saya harus punya review 5 buku ini. 5 buku ini. Nanti lanjut lagi kemana. Karena kan skripsi kalian harus literatur review kan. Jadi kalian punya sederet tumpukan literatur yang harus dibaca kan, di review satu sama lain. Harus sampai ke tingkatan itu yang paling baik. Jadi nanti kalian punya ukuran. Oh, gue kuat baca artikel, misalnya satu artikel itu gue kuat 2. Ya udah berarti ditakernya 2 artikel sehari. Atau kalau yang bahasa Inggris 1 dengan review gitu ya. Ya udah berarti jatahnya 1 hari itu nanti kita keukur. Kalau kita punya waktunya pendek, berarti paling mungkin kita seminggu itu 7 artikel. Kalau kita pun nggak istirahat ya, atau kalau ada istirahat 2 hari gitu, berarti hanya 5 artikel yang bahasa Inggris itu. Jadi keukur. Kayak gitu. Nah, biasain bikin timeline seperti itu. Jadi kalian nggak ada panduan lah. Nah, itu ada yang lain, silakan. Mau sharing juga? Dibuka saja audionya langsung ya. Silakan untuk teman-teman semuanya, masih ada pertanyaan dan bisa diskusikan dengan narasumber.
atau dari rekan-rekan yang ada di Smart Room ada pertanyaan? Silakan, nggak usah Silakan. malu-malu, santai aja. Bagaimana teman-teman semuanya? Yang masih sekiranya ada pertanyaan dan harapannya setelah ikut pelatihan karya tulis ilmiah ini nanti ketika menyusun tugas akhir, skripsi, atau bahkan beberapa juga mahasiswa tugas akhir juga diwajibkan untuk menulis jurnal ya Pak ya? Ya, Jadi itu nanti kan mungkin formatnya berbeda dan teman-teman di sini yang belum punya pengalaman menulis jurnal dan sebagainya bisa. ya itu. Makasih Pak Imam. Jadi kalian nanti mau sidang ya, syaratnya kalian harus bikin artikel yang formatnya format jurnal gitu sebelum itu. Jadi setiap lulusan itu pasti akan punya juga satu produk artikel yang artikel jurnal gitu. Nanti itu kan bisa diterbitkan di jurnal kita, di jurnal sosiologi gitu ya. Jurnal khusus mahasiswa. Itu jadi syarat wajib sekarang. Jadi buat teman-teman juga yang mau menjelang skripsi gitu, harus sudah dipersiapkan bahwa sebelum sidang kalian harus sudah mengumpulkan artikel dalam format artikel jurnal gitu ya, sebagai syarat untuk sidang. Nah, nanti dari yang kalian skripsi itu artikelnya itu berdasarkan dari penelitian skripsi kalian sendiri. Jadi nanti artikel itu akan kami seleksi, kami kemudian terbitkan menjadi kumpulan tulisan di jurnal mahasiswa sosiologi gitu. Dan itu syarat wajib ya. Jadi buat siapa si Farhan nama bagus harus sudah disiapin itu. Gitu. Oke, ada yang silakan dong yang lain di ruang online mau cerita. Nah, oke, kalau ya ada yang mau cerita ini ya langsung nyalakan saja audionya ya. Saya sambil nanggapin ini persoalan parafrase atau plagiasi ya tadi. Nah ini juga masalah nih. Sebentar. Persoalan plagiasi gitu ya atau parafrase itu kan sebenarnya persoalan teknis. Itu persoalan keterampilan menulis gitu. Jadi soal teknis aja. Nah, parafrase itu kan intinya kalian mengubah tatanan, mengubah susunan suatu kalimat atau frase atau kalimat frase atau bahkan bisa separagraf gitu ya atau beberapa kalimat ke dalam formulasi kalian sendiri gitu, ke dalam formula kalian sendiri. Nah, sebetulnya kan syarat dari melakukan parafrase itu simpelnya ini, kalian ngerti aturan tata bahasa Indonesia, SPOK dan lain-lain gitu, gramatikal gitu kan. Kan sebetulnya hanya perlu pengetahuan gramatikal aja soal tata bahasa atau tata menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya ada bentuknya kalimat aktif gitu ya. Kalimat aktif mau kalian parafrasekan, ya pertama dijadikan saja kalimat pasif gitu kan. Jadikan kalimat pasif. Terus kalau misalnya kalimat aktif itu tadinya panjang gitu ya, satu paragraf, ya kalian ambillah intisarinya menjadi 2 atau 3 kalimat aja dalam bentuk kalimat pasif. Kayak gitu kan udah selesai perkaranya. Nah,
adalah balik lagi itu soal dilatih dan soal kalian mencari tahu pengetahuan soal itu tadi tata menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, oke, kalau teman-teman mencari panduan atau sumber tata bahasa Indonesia baku itu kemana? Menulis bahasa Indonesia dengan kaidah yang benar gitu, dengan kaidah bahasa Indonesia yang resmi lah baku, itu kemana kalian nyarinya? Berarti kayaknya nggak pernah lihat referensi soal itu ya? Kan biasanya ada tuh kalau di buku panduan menulis bahasa Indonesia yang benar EYD gitu. Itu jadi salah satu sumber tuh. Atau di internet apa gitu. Kalian pakai itu nggak pas nulis skripsi? Nah, ini problem juga. Mestinya tahu lah sumbernya. Misalnya kalau di internet ya, ini saya kasih lihat, itu ada Puebi. Di internet juga banyak, maksudnya model di internet juga bisa. Misalnya ini, sorry, nah ini Puebi daring, versi aplikasi ramah gawai dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Permendikbud bla 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 gitu. Nah, at least bisa menggunakan ini gitu. Ini kan bisa ada banyak tuh daftar isi, pemakaian huruf. Nah, penulisan kata dasar seperti apa, gabungan kata, pemenggalan kata, pemakaian tanda baca dari titik, koma dan lain-lain. Penulisan unsur serapan. Gitu kalau ada bahasa-bahasa serapan mungkin udah. Nah, ini bisa dijadikan panduan kalau misalnya kalian kan sering kali ada masalah tuh penggunaan apa imbuhan gitu ya. Misalnya tuh kemana digabung, kemananya, di mana di sama mana digabung gitu. Itu harusnya udah kelar kalian SMP, SMA harus udah kelar sebetulnya. Karena kan itu yang paling basic ya. Nah, kalau kalian misalnya masih banyak kebingungan, ke sini aja ke Puebi. Penulisan kata misalnya ya. Kata berimbuhan. Tuh. Awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Oh, berjalan, berkelanjutan dan nulis isme seperti apa? One way imbuhan. Ada lagi kemudian apa? Ini bentuk terikat yang diikuti oleh kata berhuruf awal kapital yang menggunakan tanda hubung. Kadang-kadang oh non Indonesia, kalau ada pan Afrikanisme pakai strip gitu. Ini kan semua panduannya ada di sini. Jadi ini bisa ya salah satu yang digunakan. Nah, kemudian manfaatkan juga minimal pisan KBBI gitu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, meskipun kamus bahasa Indonesia yang lain juga bisa dipakai ya, yang misalnya terbitan Badudu Zain dan lain-lain. Dan pakai, nah kalau menulis ketika nulis, kalian sering ngecek kata yang biasanya kalian gunakan gitu. Misalnya imbas gitu ya. Fenomena sosial berimbas pada imbas, coba dicari tahu dulu tepat enggak dengan kalimat yang mau kalian maksudkan. Oh, imbas tuh artinya gerakan atau aliran udara, dorongan atau akibat, atau ini atau nah, jadi kalian bisa ngecek kalau saya pakai kata imbas dalam konteks kalimat yang mau menerangkan soal konsekuensi dari suatu agenda pembangunan gitu misalnya, itu udah tepat apa belum? Kalau nggak tepat kan bisa diganti, nggak pakai imbas tapi dampak, tapi implikasi gitu. Yang jadi dipakai kamus teh gitu. Imbas keinginan itu bisa ngecek pengetahuan perbendaharaan kata kita juga udah tepat atau belum
itu sesuai maksudnya. Nah, model-model kayak gini kan ini yang bahasa Indonesia ya, ini bisa dipakai. Kalau kalian mau cari padanan kalian mau cari lagi ngecek padanan kata gitu ya, yang supaya kalian punya perbendaharaan kata yang enggak itu aja. Kalian pakai kamus Thesaurus. Thesaurus itu bukan dinosaurus, tetapi dia kamus sinonim lah intinya. Nah, masukkan kata misalnya kata jatuh gitu. Kalian cari, oh jatuh itu pilihan-pilihan katanya ini. Kalian punya banyak. Kalau dia menunjukkan sakit bisa ambruk, pakai arti lainnya. Kalau yang sifatnya nomina, misalnya itu jatuh tempo, bisa tanggal surut atau enggak misalnya persoalan apa jatuh yang maknanya turun gitu ya, drop ini istilah baku bisa dipakai, jeblok, collapse gitu kan ya. Jadi kalian punya banyak perbendaharaan gitu, yang mana penggunaan kata-kata ini biasanya lebih tepat gitu ya dipakai di dalam nuansa tertentu. Misalnya kita ada kalimat ya mau nunjukin soal fenomena industri bisnis gitu ya. Bisnis ayam broiler sedang jatuh. Nah, itu kalau pakai jatuh. Tapi ada padanan lain dengan collapse gitu misalnya. Bisnis ayam broiler sedang collapse. Nah, kan kita bisa lihat collapse ini lebih nuansanya lebih dapat nih kalau di konteks bisnis gitu ya. Kalau jatuh kan umum sekali ya, tapi collapse gitu kan udah bisnis kecantikan sekarang hari ini sedang collapse karena pandemi Covid. Nah, itu kan lebih enak gitu Jadi kalian dalam satu bab tuh nggak jatuh deh, nggak jatuh, ada collapse, ada gulung tikar gitu, misalnya ada padanan-padanan. Nah, itu dilihat di Thesaurus gitu. Jadi itu ya ini beberapa saja sedikit yang bisa dipakai gitu buat referensi kalian. Kalau ini yang 3 jenis ini mah udah harus pakaian wajib kalau kalian nulis. Jadi ibaratnya kalau ada yang kebiasaannya nulis itu di sebelah kanannya kopi, nah sekarang harus ditambahin, mesti ada kamus gitu. Itu udah barang wajib gitu ya istilahnya. Dan jangan mau cepet puas kalau kayak gini. Kadang-kadang problemnya juga pengen cepet beres kan. Mahasiswa saya pernah kan bimbingan, saya kalau revisi kan di bimbingannya informal sih. Tapi penggunaan kata atau apa-apa saya tandai semua ya, ketepatan atau apanya, terus kesinambungan antar paragraf. Saya kembalikan, besoknya dikirim lagi. Wih, saya udah seneng kan, bagus nih anak, cepet. Pas saya periksa, cuma 1 paragraf yang diperbaiki, yang lainnya enggak. Wah, sialan nih, kan kesel gitu ya. Nih anak enggak usahanya pengen cepat beres, instan. Wah, kebanyakan makan mie instan ini. Ini nggak bisa hidup kayak gitu. Harus tekun, harus benar-benar sampai tuntas. Jadi kan bikin orang kesel, pembimbing pasti emosi kalau misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalian juga, nih, salah satu mentalitas ya yang sebetulnya perlu dibangun dengan kalian kuliah, itu tuh sebetulnya mentalitas ketekunan. Semua akademikus gitu ya, itu punya satu kesamaan dalam hal ketekunan dan kekerasan hati. Kekerasan hati dalam apa? Karena kalian di perguruan tinggi itu orang yang belajar, dikasih pendidikan tinggi namanya juga ya, menggunakan akalnya harus bisa tinggi. Jadi kekerasan hati itu kekerasan hati untuk mencari kebenaran melalui sarana ilmu pengetahuan. Itu tuh sebetulnya mentalitas yang hendak dibangun. Jangan terjebak ke mentalitas pengen cepet beres, pengen cepet lulus. Ketika lulus, lu nggak tahu mau diapain dengan titel sarjana sosiologinya gitu. Kan sayang UKT udah banyak-banyak gitu kan. Jadi dimanfaatkan itulah. Nah, jadi kembali lagi ini yang beberapa yang bisa saya share ya untuk kalian pakai. Begitu. Oke.
Yang lainnya? Siapa yang mau berunek-unek lagi? Pak, izin bertanya, dalam menentukan topik atau ide penulisan, manakah yang lebih baik didahulukan? Menemukan minat penulis atau urgensi dari sebuah permasalahan? Oke, dari Pinta Sihombing. Terima kasih, Pinta. Kalau saya menyarankan, dahulukan atau berangkatlah dari minat penulis. Jadi, kalian mau meneliti buat tugas kuliah atau skripsi gitu ya. Kalau saya percaya dahulukan minat kalian sendiri. Kenapa? Kalau kalian mengerjakan sesuatu yang kalian sukai, yang kalian minati, itu kalian bekerja tidak hanya dengan tangan dan otak gitu, tapi dan hati juga. Nah, kalau kalian bekerja dengan jiwa, nah itu tuh artinya ya kerjanya bisa dibilang ikhlas gitu. Jadi kalian punya dorongan di dalam diri sendiri untuk memang senang dengan hal yang mau dikaji gitu. Nah, kesenangan itu kan akan apa? Akan menghasilkan kebahagiaan tertentu ya, meskipun itu konteksnya riset gitu. Dan itu yang membuat seseorang bisa betah untuk mengkaji A, B, C, topik-topik tertentu yang lain-lain. Jadi dahulukan saja minat gitu. Nah, kalau mendahulukan minat, minat yang muncul itu kan akan sangat tergantung sama banyak variabel. Akan sangat tergantung banyak variabel. Bisa jadi mungkin minatnya terinspirasi dari orang lain yang diidolakan, bisa jadi mungkin minatnya muncul dari latar belakang yang dialami sendiri gitu ya. Oh, misalnya saya adalah penyintas kekerasan seksual gitu. Saya sangat pernah mengalami hal ini, saya concern dengan hal ini, saya juga pengen tahu lebih banyak dan hal ini, saya meriset, melakukan penelitian tentang hal ini. Itu bisa kayak gitu. Nah, pembentukan minat ini banyak salurannya. Tapi yang jelas intinya, kalau kalian minat, itu kalian bekerja dengan jiwa sehingga lebih lebih penuh lah mengerjakan sesuatu itu. Nah, kalau soal urgensi dari sebuah permasalahan atau ya urgensi dari sebuah permasalahan ya, itu tuh akan bergantung pada seberapa jauh kita menelisik, mencari dan mengulik suatu persoalan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya minat terlebih dahulu gitu ya, untuk misalnya mengambil topik apakah kesehatan atau keluarga gitu ya, akan sulit juga buat kita untuk menemukan isu apa sih yang paling menarik dari persoalan keluarga gitu. Atau misalnya, oh di konteks budaya saya, budaya Batak misalnya, isu keluarga apa sih yang paling oke. Lagi lanjut. Ya, misalnya tadi misalnya saya di keluarga Batak, isu yang apa sih yang paling sering muncul atau relevan dalam keluarga dalam setting budaya Batak gitu ya. Nah, itu bisa kita kemudian masuk lagi ke dalamnya kalau memang sudah punya niat, sudah punya minat gitu ya di situ. Jadi itu penting dan saya nggak bosan-bosan lagi menekankan ya di kalian yang pelajari ilmu sosial ya di sosiologi itu tuh punya banyak sekali kesempatan untuk mencari topik-topik yang luas banget yang itu banyak kaitannya dari mual. Jadi gini, kalau mencari mungkin tipsnya gini aja. Kalau mencari topik penelitian, kalian jangan terpaku pada topik-topik yang misalnya kakak kelas kalian lakukan. Yang koleksi skripsi di Unila sudah ada gitu. Atau yang lagi umum atau trendy sekarang. Jangan terpaku sama banyak tembok seperti itu gitu. Bebas aja mikirnya. Minat kalian ternyata misalnya dekat aja. Minat saya pengen tahu emang kalau
di keluarga itu bisa ada politik itu. Politik seperti apa kalau ada di dalam keluarga kecil maupun keluarga besar. Ya, itu bisa dijadikan topik gitu. Atau kalau kalian seorang fans sepak bola gitu, gua mah mau ngeliti kenapa sih Badak Lampung FC nggak bisa maju terus gitu misalnya. Itu bisa dijadiin topik gitu. Gua mah mau neliti misalnya kenapa sih anak-anak muda sekarang banyak tertarik ke bisnis kopi gitu. Itu bisa dijadiin topik. Jadi cakupan topik tuh banyak sekali kalau di ilmu sosial, hampir apa aja gitu ya. Atau misalnya kenapa sih anak-anak muda Lampung kok jadi jarang ngobrolnya dalam bahasa Lampung gitu di kota. Padahal kan orang Lampung gitu ya. Itu bisa dijadiin topik. Jadi jangan terpaku sama tembok-tembok yang sudah ada. Bebasin dulu berpikirnya apa, kalian temukan minatnya mau apa, nanti baru ya konsultasi sama dosen dan lain-lain, dicari, dibuka gerbang untuk menelusurinya kemana. Kan penelitian itu kan pencarian terus-menerus, research, jadi mencari terus-terusan, mencari lagi. Jadi tinggal seperti itu gitu. Jadi nggak usah terpatok sama bebasin aja kalian berpikir ke maunya apa gitu. Itu akan malah bisa menemukan banyak topik lebih menarik sih kalau dengan cara seperti itu. Oke, kayaknya sudah terlalu banyak ya dari saya dan tidak ada respon lagi. Mungkin saya balikan lagi. Dari saya cukup sekian dulu. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator ya, Imam ya. Silakan, Imam. Terima kasih untuk Pak Fuad yang sudah menyampaikan materinya begitu banyak untuk teman-teman baik yang datang secara online maupun untuk teman-teman yang datang di Sumatera Ilmu Sosiologi. Dan tak lupa pula diucapkan terima kasih kepada Pak Damar dan para dosen semuanya yang juga turut hadir dari awal sampai akhir tadi, ada Bu Ayu. Terutama terima kasih juga kepada Ketua Pelaksana Kegiatan yaitu Bu Asnani yang telah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih juga untuk Mas Rizky dan semuanya. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi kurang lebihnya membaca adalah mengisi, menulis adalah meluapkan. Jadi teman-teman menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan nanti menulis juga akan menjadi rutinitas. Semoga apa yang disampaikan Pak Fuad dan harapan dari semua jurusan sosiologi bisa mempermudah teman-teman semuanya untuk melanjutkan atau menyelesaikan tugas akhirnya. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu teman-teman bisa menghidupkan kameranya. Kita akan foto sesi foto bersama. Bisa on cam ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan yang ingin melanjutkan kegiatan lainnya. Oke, terima kasih panitia, terima kasih peserta, izin live ya. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya rekan-rekan semua. Sampai jumpa lagi.